Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa dzukira fi tafsiri akhar al-murad mimma la ya'lamun, dan disebutkan di dalam tafsir yang lain halaman 59. Jadi kalau ngaji tafsir walaupun di halaman berapa ayatnya tetap dibaca. Wa dzukira, dan disebutkan fi tafsiri di dalam tafsir akhar yang lain, al-murad yang dimaksud mimma la ya'lamun, itu lafaz mimma la ya'lamun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Nah, yang sedang ditafsirkan adalah kalimat la ya'lamun. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqa wara'a jabalin kafin, telah menciptakan di belakang gunung Qaf sab'ina jabalan, sebanyak 70 gunung, misla jabali kafin, seperti besarnya seperti gunung Qaf. Gunung Qaf itu ada di Madinah, Pak. Kalau yang umroh atau haji tahu tuh. Jadi kalau kita jalan di tengah mobil, kita dikasih tahu tuh sama pemandunya. Ini Gunung Qaf. Gunung Qaf itu tandus tapi gede memang. Terbesar di sana, di Madinah. Itu di kota Madinah. Kalau Jabal Uhud itu enggak jauh dari Madinah, dari kota Madinah atau dari Masjidil Haram. Kalau bawa mobil puter-puter, Pak. Tapi kalau jalan kaki itu kurang lebih 1 kilo. Itu di sana dihitung dekat. Tapi kalau naik mobil puter-puter. Ya, itu tanahnya agak kemerah-merahan karena banyaknya para syuhada yang gugur dalam perang Uhud. Jadi Bapak kalau mau buktikan sejarah, langsung berangkat ke Mekah atau ke Madinah, itu banyak sejarah perjalanan Nabi. Termasuk di Badar, ada namanya perang Badar. Di Uhud, ada zaman namanya Jabal Uhud. Ada Masjid Qiblatain. Ya, kalau kita pengen tahu sejarah, ya berdoa kepada Allah biar bisa umroh atau bisa ibadah haji. Di Madinah itu paling lengkap riwayat-riwayat sejarah-sejarah, bahkan yang ada di Al-Quran terbukti ada, Pak. Maka kita nggak bisa mengatakan Quran itu bohong. Ada semua. Nah, seperti ini ada namanya Gunung Qaf, Jabal Qaf. Itu Jabal Qaf dari pinggir jalan udah kelihatan. Perjalanan dari kota Mekah ke Madinah, begitu masuk ke dalam kota Madinah sudah kelihatan tuh Gunung Qaf. Nanti pemandunya kalau yang apa sih, yang teliti
dia akan menyampaikan. Apa namanya? Pemandu. Hah? Ya. Mutawib di sana mah. Mutawib. Mutawib nanti ngasih unjuk ini Jabal Qaf, ini gitu loh. Ini makam Siti Khadijah di apa? Si Oji di sana. Ini maksudnya Siti Aisyah. Siti Khadijah apa? Siti Aisyah. Jadi yang di Madinah itu banyak istri-istri Nabi. Yang Khadijah cuma Khadijah yang ada di Ma'la. Ma'la itu pemakaman di kota Mekah. Kalau Baqi itu pemakaman di kota Madinah. Nah, itu harus paham. Ini ada di dalam tafsir ini dijelaskan bahwa innallaha khalaqa wara'a jabali qafin sab'ina jabalan misla jabali qaf. Ada 7 gunung yang gedenya seperti gunung Qaf. Emang gede-gede Pak? Gunung Qaf. Gede-gede. Wa wara'a jibal, dan di belakang gunung itu ardun baydha'un, ada bumi yang putih kal fiddah, seperti perak, barokatan yang mengkilap, kajujajah, seperti kaca. Wa fitil kal ard, dan di tanah itu nau'un minal mahlukat, ada suatu macam dari makhluk, la ya'rifuhun, yang tidak diketahui makhluk itu, ghairuhum, oleh yang lainnya, minal mahlukat, dari makhluk. Wala ya'rifuna bani Adam, dan mereka pun tidak mengenal manusia. Wala ya'rifuhum, dan mereka itu tidak dikenal Banu Adama oleh manusia. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu, aku melihat lailatal mi'raj, di malam mi'raj, wa ra'a jabali qafin, dan aku melihat di belakang gunung Qaf, Madinatan, ada sebuah kota, mamlu'atan, yang dipenuhi, mim bani Adam, oleh kelompok manusia. Falamma ra'auni, maka tatkala mereka melihatku, qalu, mereka berkata, alhamdulillahilladzi arana wadhaka ya Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang arona, memperlihatkan kepada kami, wadhaka, wajahmu ya Muhammad. Fa'amanu bi, lalu mereka beriman kepadaku, kata Nabi. Wa 'allamtuhum ahkam syariah, dan aku mengajarkan kepada mereka hukum-hukum syariat Islam. Wa ba'da dzalik, dan sesudah itu, sa'altu anhum, saya bertanya kepada mereka, man antum, siapa kalian? Qalu, mereka menjawab, ya Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Ya Muhammad, nahnu qaumun min bani Israel, kami ini adalah suatu kaum dari Bani Israel. Falamma mata Musa, maka tatkala meninggal dunia Nabi Musa alaihi salatu wassalam, waqa'al ikhtilafu baina Bani Israel, kami terjadi perselisihan, permusuhan, pertengkaran di antara kaum Bani Israel. Wa dhaharal fasadu, dan timbullah kerusakan. Faqatalu, maka mereka telah membunuh fi sya'atin wahidah, dalam waktu 1 jam, salasatan wa arba'ina nabiyan, 400 ya, salasatan wa arba'ina nabiyan, 34 gitu ya, 34 orang nabi dalam waktu 1 jam. 34 nabi dibunuh.
Wa ba'da qatlil anbiya, dan sesudah membunuh para nabi, zahara mi'ata rajulin abidin, maka muncullah dari 200 orang yang ahli ibadah, zahidin yang zuhud, wa amarudu, dan mereka memerintahkan an-nasa kepada manusia bil ma'ruf, berbuat kebaikan, wa nahau anil munkar, dan melarang kepada kemungkaran. Wa fi dzalikal yaum, dan pada hari itu, qatalahum, mereka itu dibunuh Banu Israil oleh kelompok Bani Israel. Fazahara, maka nampaklah bainahum, di antara mereka Bani Israel, fasadun, kerusakan, azimun, yang besar. Wa nahnu kharajna min bainihim, dan kami keluar dari di antara mereka, dari kelompok mereka aku keluar. Wa ji'na ila sahilil bahr, dan kami datang ke pesisir laut. Wa da'awna Allah Ta'ala, dan kami berdoa kepada Allah, ayyuhlisana, agar kami selamat min fasadihim, dari kejahatan mereka. Babainama nahnu nad'u, maka sewaktu kami berdoa, wa nadarra'u zaharat sukbatun, dan merendahkan diri, maka nampak sebuah lubang, sukbah, fil ardi, di dalam tanah. Fawaqa'na, lalu kami masuk pihak ke dalam lubang itu. Wa kunna, dan kami berada tahtal ard, di bawah tanah, sama niyata asara sahran, selama 18 bulan. Wa ba'da dzalik, dan sesudah itu, kharajna ila hadzal makan, kami keluar ke tempat ini. Wa kana Musa, dan adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, qad wassanna, telah berwasiat kepada kami, idza ra'a, apabila melihat, ahadukum, seseorang di antara kalian, wajha Muhammadin, wajahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Ini pesan Nabi Musa kepada kelompok tadi, Nabi akhir zaman. Fasallimu, maka sampaikanlah salamku alaihi, kepadanya. Fasallimu, maka sampaikanlah salam oleh kalian, alaihi, kepadanya, minni, dariku. Begitu cara ngelogatnya. Faqalu, lalu mereka berkata, alhamdulillahilladzi arana wajhaka, segala puji bagi Allah yang telah memperlihatkan kepada kami wajhaka, wajahmu ya Muhammad. Fa'alimnal Qur'ana, maka ajarkanlah Al-Quran kepada kami. Fa'allamahum, lalu Nabi Muhammad mengajarkannya. Fa'allamahum Nabi alaihi salatu wassalam Al-Qur'ana, baca Quran, wassalata, salat, wasauma, puasa, wada as-salatil jum'ati, dan melaksanakan tata cara melakukan salat Jumat, wasairal ahkam, dan hukum-hukum Islam yang lainnya. Summa qala, kemudian berkata an-nabiyyu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu, aku melihat, buyutahum, rumah-rumah mereka, bila babin, tidak memakai pintu. Wasa'altu, dan saya bertanya, an sababih, sebabnya apa ini rumah enggak pakai pintu begitu. Faqalu, lalu mereka menjawab, nahnu la yakhafu ba'duna min ba'd. Mereka menjawab, kami di sini tidak pernah merasa takut sebagian di antara kami. Summa qala alaihi salatu wassalam, lalu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu judura buyutihim, saya melihat pula dinding-dinding rumah mereka itu mustawiyatan, sama rata. Fasa'altu an sababih, lalu aku bertanya sebabnya, kenapa ini rumah bisa rata begini? Faqalu, lalu mereka menjawab, nahnu fil qalbi sawaun, kami di dalam hati kami sama semua.
Summa qala alaihi salatu wassalam, kemudian bercerita Nabi, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu, aku melihat masajidahum ba'idatan, masjid-masjid mereka itu jauh-jauh jaraknya, enggak seperti di Menceng kedekatan. Ya, di sana dulu tuh jauh-jauh, masajidahum ba'idatan min buyutihim, dari rumah mereka. Fasa'altu, lalu saya bertanya, an sababih, kenapa sebabnya? Faqalu, lalu mereka menjawab, inna sawaba man atal masjida min makanin ba'idin azyadu min sawabi man atahu min makanin qarib. Inna sawaba, sesungguhnya pahala, man atal masjidah, orang yang datang ke masjid, min makanin ba'idin, dari tempat yang jauh, azyadu min sawabin, maka lebih besar pahalanya, man atahu min makanin qarib, dari orang yang datang ke masjid dari kampung yang terdekat. Jadi kalau kita datang ke masjid lebih agak jauh, maka pahalanya kita lebih banyak. Makanya masjid zaman dulu jauh-jauh, Pak. Nggak ada masjid dempet-dempet kayak di kampung kita. Jarak 500 meter atau 1 kilo itu belum masjid namanya, bikinnya musola. Ya, biasanya jarak antara masjid ke masjid itu 2,5 kilo. Kita 500 meternya agak. Ya, Masjid At-Taqwa sama Ar-Roisiyah itu dekat. Ar-Roisiyah ke mana lagi itu? Di Permata. Nah, Masjid Al-Barokah, Al-Abadiyah, Baitur Rahman berdekatan. Ya, kalau zaman dulu nggak ada masjid berdekatan. Nah sekarang kebutuhannya lebih. Bahkan sekarang ada musola-musola yang mendeklarasikan diri jadi masjid, banyak. Kalau memang mau jadi masjid, tadinya jangan bikin musola, langsung aja bikin masjid. Sekarang banyak musola-musola mendeklarasikan diri bikin masjid. Masjid bikin id, musola bikin id. Jumat doang dia kagak ngadain. Waduh, Pak, banyak. Padahal kalau bicara pahalanya, itu lebih banyak pahalanya dibandingkan orang yang datang dekat dari masjid. Summa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu maqabirahum, saya melihat kuburan-kuburan mereka itu, inda abwabi buyutihim, di depan pintu rumah mereka. Fasa'altu, lalu saya bertanya, an sababih, sebabnya. Faqalu, lalu mereka menjawab, hatta naral maqabira, agar kami selalu bisa melihat kuburan-kuburan itu, fala namila wala nastaghil, maka kami tidak akan condong dan tidak akan sibuk bidunya, dengan urusan dunia, wala nansal mauta, dan kami tidak akan lupa dengan kematian. Jadi kuburannya ditaruh di depan rumah. Ini memang aneh ini kelompok rada aneh ini. Kelompok yang hidup di zaman Nabi Musa, kemudian diselamatkan oleh Nabi Musa, diselamatkan juga oleh Allah, masuk ke dalam goa, hidup berbulan-bulan, kemudian ketemu baginda Nabi ada di belakang gunung Qaf di kota Madinah. Ketika Nabi perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi besar Muhammad, Isra itu perjalanan datar, kalau Mi'raj perjalanan langit. Jadi Nabi ketemunya di sana, bukan di dunia. Karena Nabi nggak mampir ke Madinah. Ya, perjalanan Nabi itu Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi ngeliat di sana. Kehidupan yang ada di alam dunia dilihat oleh Nabi di alam langit.
Semua kejadian-kejadian dari mulai dibentuknya dunia sampai nanti akhir zaman, sampai kehidupan di neraka dan di surga, Allah perlihatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Itu Isra Mi'raj, Pak. Seru itu. Ada namanya kitab Qisasul Mi'raj Ad-Dardiri, Syekh Ad-Dardir. Itu dari mulai perjalanan Nabi sampai akhir endingnya Nabi Muhammad mendapatkan perintah salat. Banyak lagi kitab-kitab lain yang menceritakan tentang perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad. Dalam waktu berapa? Dalam waktu yang sangat sedikit. Tapi Nabi diperlihatkan oleh Allah berbagai macam kehidupan seperti orang ziarah tahunan. Ya, ibu pergi umroh cuma 9 hari. Semua nggak bakal kelihatan, nggak kejangkau. Loh, perjalanan dari pesawat aja berapa? Ya kan, seharian penuh, 10 jam. Sampai di sana jeda, langsung istirahat di hotel, langsung umroh. Habis umroh, pasar, dikit-dikit pasar. Besoknya baru diajak namanya wisata umroh. Kalau di Madinah itu ada beberapa tempat yang dikunjungi. Kalau di Mekah itu paling Jabal Uhud, Jabal Sur, gitu-gitu. Paling dikasih unjuk kalau yang mau itu diperlihatkan yang namanya Padang Arafah. Bukan Padang Maksar, Padang Arafah, tempat orang wukuf di Arafah. Kemudian diperlihatkan di situ nanti tempat orang mabit, Muzdalifah. Ada lagi nanti Mina. Sekarang udah ada kereta tercepat, Pak. Di sana disiapin kereta tercepat. Itu kereta berlakunya cuma di musim haji. Nggak ada musim haji itu kereta diam aja. Agar yang mau naik. Orang Arab minimal punya mobil, Pak. Orang Arab. Sesusah-susahnya orang Arab punya mobil. Kenapa? Karena itu kendaraan pokok. Di sana nggak ada angkot. Adanya juga taksi. Taksi pembayarannya mahal. Ya. Jadi mereka minimal kalau mau nikah itu harus punya mobil satu, rumah satu lantai. Itu bininya takron, hitam. Kalau yang Humairah, putih, pipinya kemerah-merahan, bersih, tinggi, waduh, mantap dah. Oh ya, bidadari surga. Itu minimal punya rumah 2 lantai, mobil 2, fasilitas semua harus ada. Kemudian maharnya 180.000 real. Hitungnya sendiri dah. Itu di atas 300 juta. Itu wajib. Perempuan di sana mahal, Pak. Makanya banyak orang Arab ke Jabal Akhdar di puncak. Ada satu kampung Arab di sono. Ayo pada poya-poya, pesta-pesta. Saya ketika di Madinah saya nanya, Pak. Waktu saya tinggal di Madinah, kenapa kamu sering ke sana, ke Jabal Akhdar? Namanya puncak itu Jabal Akhdar. Indonesia kuis. Indonesia mantap katanya. Perempuannya murah-murah, enak lagi. Bayangin, Pak, Indonesia dibilang perempuannya murah. Karena di sana mahal. Mereka nggak berani kawin. Terjadilah di sini namanya kawin mut'ah. Nikah mut'ah itu di dalam mazhab Imam Syafi'i tidak dibolehkan. Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Kalau dikontrak seminggu, dia balik ke sana, udah lepas. Bagaimana dengan rahim perempuan kalau seperti itu? Betul nggak? Berarti sama saja itu dengan nyewa perempuan. Walaupun judulnya nikah mut'ah. Ada satu mazhab yang membolehkan. Ada satu mazhab yang membolehkan. Tapi mazhab Imam Syafi'i tidak membenarkan terjadinya nikah mut'ah. Nikah kontrak itu nggak boleh. Karena bagaimana dengan rahim keturunannya, nasabnya, kasihan. Itu berarti sudah merendahkan martabat wanita. Mereka datang ke puncak, Pak, itu nikah mut'ah alasannya. Mereka poya-poya, ya kan, mereka minum-minum. Orang Arab itu, wah, kata siapa orang Arab? Bener. Kalau kita kan orang Arab kelihatan habaib. Ya bener aja habaib mah. Keturunan Nabi,
Arab aslinya coba Pak. Kalau Bapak di Madinah itu, mereka memang kerjanya mah standar aja sebetulnya, paling supir taksi. Tapi karena di sana uangnya beda, gaji di sana itu minimal paling kecil banget gaji di sana itu 3 juta. Itu paling kecil. Itu udah ya tukang-tukang mungut sampah. Ya, kalau dihitung di duit Indonesia, mereka itu bisa gajinya bisa 15 juta, 20 juta. Apalagi kalau yang di masjid-masjid sudah tingkatan orang yang ngatur-ngatur itu bisa hampir 30 juta Pak, 35 juta sebulan. Orang imamnya aja 300 juta sebulan. Itu berapa yang di atas itu apa sih namanya? Kalau kita mah manajer ya. Manajernya itu udah berapa orang coba satu masjid. Di lantai 2 itu Masjid Madinah udah ada kantornya tuh, kantor-kantor semua tuh, fasilitas. Jadi Madinah itu dia punya instalasi listrik di bawah tanah. AC semua ada di bawah tanah. Jadi nggak ada AC gelantungan tuh nggak ada. Dipendam semua di bawah tanah, dia punya basement, di situ pengolahan instalasi listriknya Masjid Madinah khusus ada di bawah tanah. Bawah tanah itu kan ada terminal mobil ya, ada kamar mandi, toilet ya. Ibu-ibu yang pernah ini pernah umroh semua nggak sih nih? Pernah ya? Pak Is sudah kan Is? Tanah Abang ya. Ya Pak, mudah-mudahan bisa umroh semuanya atau bisa haji. Jadi mereka itu membangun kuburan di depan rumah. Kenapa? Agar mereka tidak terlalu mau mengejar dunia dan mereka tidak akan lupa dengan kematian. Lalu kita karena yang jauh dari kuburan, akhirnya kita lupa dengan kematian. Bapak kalau mau ingat kuburan, main ke pesantren saya punya tetangga kuburan semua. Segede-gedenya kuburan. Cuma sekarang di tembok, jadi saya nggak ngelihat kuburan dari atas. Dulu mah kelihatan banget. Masya Allah. Ini satu kaum sampai-sampai hatta naral maqabira fala namila wala nastaghila bid dunya wala nansal maut. Nabi sampai melihat ada rumah yang di depan pintunya ditaruh kuburan. Lah kalau kita mah serem, takut. Summa qala alaihi salam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aituhum la yadhakuna. Saya melihat mereka itu tidak pernah ketawa. Fasa'altu an sababih, lalu saya bertanya tentang sebabnya. Faqala, lalu mereka menjawab, innad dhahika yaswaddul qalba. Sesungguhnya banyak ketawa itu bisa menghitamkan hati. Falidzalika la nadhaq. Oleh karena itu saya tidak pernah mau tertawa, diam aja Pak. Waduh, kalau sekarang mas serem juga yang begitu. Diam ya. Artinya begini Pak, kalau kita menafsirkan dari perkataan ini, buat kita di zaman sekarang bukan berarti kita diem aja, tertawa seperlunya. Ya, tertawa seperlunya. Artinya sebatas kita tertawa itu ada Pak, batasan-batasan tertawa. Jangan sampai berlebihan, mulut sampai terbuka lebar, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Apalagi sampai ngesot-ngesot, tertawanya sampai terpingkal-pingkal gitu ya. Itu tidak boleh. Itu yang bisa menghitamkan hati. Tertawa seadanya, seperlunya. Ya, apalagi kalau ngelihat lawak, wah, seadanya aja ketawa. Ada juga orang ketawa begitu Pak. Orang lucu banget itu di TV. Begitu doang. Itu mah kancekan itu mah. Faqalu inna dhahika yaswaddul qalba falidzalika la nadhaq. Summa qala alaihi salatu wassalam, lalu berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'altu anhum hal takununa marda. Saya bertanya tentang keadaan mereka. Hal takununa marda? Apakah kalian pernah sakit?
Qalu, mereka menjawab, al-maradu kafaratuz dzunub. Sakit itu adalah penghapus dosa. Panahnu la naznib, maka kami ini tidak berobat, ya, tidak berobat dosa. Lalu Nabi bertanya sama mereka, apakah mereka pernah sakit? Mereka menjawab, al-maradu kafaratuz dzunub, penebus daripada dosa, maka wajar kalau kami sakit. Ini gambaran buat kita ini, Pak. Kalau Bapak perhatikan dari perkataan-perkataan Nabi bertemu dengan satu kaum ini, bukan kaum sembarangan, yang menjawab dengan penuh hikmah, yang menjawab dengan kata-kata yang penuh dengan isi kehidupan. Ini maksudnya kembali ke kita ini, kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Wa sa'altu anhum, dan saya bertanya kepada mereka, hal tazra'una, apakah kalian bekerja? Kalau mereka menjawab, na'am, iya saya bekerja. Nazra'u, kami bekerja, kami bertani, wa nuslim, wa nuslimu ilallah, dan kami serahkan kepada Allah, ila waqtil hasad, sampai waktu panen. Fa idza kana waqtul hasad, apabila tiba waktu panen, panadhabu bil ittifaq, maka kami pergi samar-samar, secara serentak bersama-sama. Wa nazma'u fi makanin wahid, dan kami kumpulkan di satu tempat. Wa na'ti minhu, dan kami datangkan minhu, dari tempat itu, qadra ma nahtazu ilaih, sekedar apa yang kami butuhkan kepadanya. Wa nuhlil baqiya hunak, dan kami biarkan yang sisanya di sana. Jadi pekerjaan mereka ini petani. Ini nanam nih Pak, nanam padi, habis nanam padi udah ditinggal, saya serahkan sepenuhnya kepada Allah. Setelah itu padi itu bagus, ya, tumbuh, panen, maka mereka memanen padi itu, kemudian dikumpulkan di satu tempat. Ya, di satu tempat dikumpulkan. Selesai itu semua, mereka ngambil masing-masing secukupnya. Ya 5 liter, ada yang 10 liter. Padahal padi banyak. Mereka secukupnya. Kenapa? Sebagian milik yang lain. Masya Allah. Ini pelajaran buat kita nih. Summa qala alaihi salam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal fikum an'am? Apakah kalian tidur? Apakah kalian memiliki hewan ternak? Qalu, mereka menjawab, na'am ya, an'amuna fis syahra'i, hewan ternak kami berada di padang sahar. Famata, maka di mana lazimna, kami memerlukan, na'ti minha, kami datang kepada mereka, qadra ma nahtazu ilaih, sekedar apa yang kami butuhkan padanya. Wa nuhlil baqiya fis sahra, dan kami biarkan yang sisanya di padang sahar. Binatang dilepas saja gitu Pak. Mereka seakan-akan ini menjadi pelajaran buat kita. Nanen padi, setelah panen ditinggalin, ngambil sebutuhnya. Binatang ternak ditinggalin di lapangan, tinggalin aja. Ntar kalau pengen makan daging nih, ambil, potong satu, tinggal lagi. Ini maknanya Bapak bisa manakan sendiri. Summa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawaitu wujuhahum musfaratan, saya melihat muka mereka berwarna kuning,
Fakultu, lalu saya berkata, lam takunu marda, kalian itu tidak sakit? Falima isfarat, kenapa muka kalian seperti itu? Wujuhukum menjadi kuning, kenapa wajah-wajah kalian menjadi kuning? Faqalu, mereka menjawab, haja min khaufil maut, wajah kami seperti ini karena kami selalu ingat dengan kematian dan takut dengan kematian. Kenapa kalian bisa kuning begini mukanya? Kalau kita mah hepatitis B. Ya, karena faktor penyakit. Kalau dia ditanya, kenapa wajah kalian kuning? Karena saya takut dengan kematian. Summa qala alaihi salatu wassalam, lalu bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sa'altuhum, dan saya bertanya kepada mereka, hal yaksuru fikumul maut, apakah banyak di golongan kalian datang kematian? Kama yaksuru finna, sebagai banyaknya kematian datang kepada kami, kata Nabi. Qalu na'am, mereka menjawab, iya, fi kulli sanatin zanazatun, di setiap 1 tahun 1 jenazah orang yang mati. 1 tahun 1 jenazah. Banyak nggak 1 tahun 1 jenazah? Ya, mereka kan kelompok doang. Ya, berarti mereka umurnya dikasih panjang sama Allah. Memang zaman Nabi Musa ini tidak ada manusia yang umurnya pendek. Panjang-panjang, badannya juga panjang-panjang. Yang paling pendek setelah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi wafat usia 63 tahun, ya, disusul dengan para sahabat. Terus sampai sekarang kita. Makanya kalau bapak yang umurnya di atas 63 tahun, alhamdulillah, itu bonus. Bonus bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita. Karena kualitas Nabi Muhammad, usia 40 tahun menjadi Nabi dan Rasul, ya, diturunkan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, membawa risalah kenabian. 40 tahun, 63 tahun Nabi wafat, Islam sudah jaya. Berarti berapa tahun tuh? Hah? 13 ya? Hah? 23 tahun. 23 tahun perjuangan Nabi membawa risalah kenabian, menjadi seorang Nabi dan Rasul, mampu menjadikan Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, tinggi derajatnya, tidak ada yang bisa mengganggu. Dengan apa? Dengan akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hebat Pak. Kalau zaman Nabi Musa dulu umurnya panjang-panjang dan lama masa kenabiannya, belum ada yang berhasil seperti berhasilnya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Dari 1124 para nabi, yang paling sukses dan yang paling terhormat adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad. Makanya bangga Pak, jadi umatnya Nabi Muhammad, bangga, banyakin sholawat, cinta sama Nabi, sunnah-sunnahnya dijalanin. Ya, banyak sunnah-sunnah Nabi itu Pak. Kalau baca dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imamul Ghazali, ribuan diringkas oleh Imam Ghazali. Beberapa diantaranya, Nabi Muhammad kalau bajunya sobek dijahit sendiri. Itu akhlak baginda Rasulullah. Belum kalau lapar Nabi ikat di perutnya ini batu-batu dalam rangka menahan lapar. Nabi terus selalu lapar Pak. Makanya Nabi sebetulnya sehat. Tidak ada penyakit kayak kita makan mulu, ada gula, ada diabetes, ada jantung, ada berbagai macam penyakit sekarang. Nabi mah puasa terus Pak, karena tidak ada makanannya. Allahumma ja'alni miskinan wa jumratil miskinan. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang miskin dan dikumpulkan dengan orang-orang miskin. Mau udah baca doa itu?
ya Allah jadikanlah aku orang miskin. Nggak ada. Ya kan? Jangan miskin. Kita sekarang nggak punya duit aja puyeng pala. Nggak bisa kita mencontoh. Nah itulah akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya cintai Nabi, banyakin sholawat. Bukan peringatan maulid doang kita lah hadir maulid sono, hadir sini, dengerin ceramah. Tapi kita nggak pernah ngambil pokok daripada intisari akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Cuma gerayak keroyok doang maulid. Itu kalau Bapak baca dalam beberapa riwayat di dalam kitab Al-Barjanji, Maulid Diba, itu riwayat-riwayat Nabi dari mulai Nabi dilahirkan sampai wafat. Akhlak-akhlak Nabi itu lengkap di dalam Maulid Diba. Proses kelahiran Nabi dan sebagian dari akhlak Nabi ada di dalam kitab Al-Barzanji. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu 'uqbah. Utiyat ummuhu fil manami, tatkala ibunda Nabi Siti Aminah sedang dalam keadaan tidur, fil manam, faqila laha, ada yang mengatakan kepada Siti Aminah, wahai Aminah, innaki qad hamalti bi sayyidil alamina wa khairil. Masya Allah, Siti Aminah kamu berbahagia, kamu sedang hamil orang yang akan menjadi tuan seluruh alam. Idza wada'tihi Muhammadan, kalau nanti dia lahir, kasih dia nama dengan nama Muhammad. Masya Allah Pak. Itu kalau baca riwayatnya, dari mulai Siti Aminah hamil dari bulan pertama sampai 9 bulan, itu bolak-balik para nabi. Pertama datang Nabi Adam, mengucapkan salam kepada Siti Aminah, wahai Aminah, kamu sedang hamil yang akan menjadi tuan seluruh alam, berbahagialah engkau. Nabi Musa turun, Nabi Isa turun. Terakhir persalinan Siti Aminah itu yang datang, yang pertama Siti Maryam datang, kemudian istrinya Nabi Ibrahim, siapa? Siti Hajar datang. Masya Allah, yang menyalinkan Siti Aminah untuk kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad. Baca tuh pak riwayatnya itu. Orang baca rawi doang dengerin suaranya, apalagi pakai hadroh dong, waduh, musiknya doang, tapi maknanya tidak dipelajari. Padahal sampai kesegitunya pak. Begitu Nabi lahir, itu yang namanya matahari langsung tertutup oleh awan, pohon-pohon langsung nunduk, ya, berhala-berhala hancur dengan sendirinya. Itu kekuatan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Nabi Muhammad itu bentuk terbaik manusia, khalqan, cetakan zahirnya, ya, ciptaan zahir Nabi, wajahnya dan bentuk tubuhnya itu terbaik di antara seluruh manusia. Khalqan wa khuluqa, dan akhlaknya. Ada orang cantik akhlaknya nggak baik, ada orang ganteng akhlaknya tidak baik, ada orang akhlaknya baik mukanya rebek. Amin. Nabi wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, manusia terbaik di dunia. Dia punya perangai wajah yang indah dan punya akhlak yang bagus. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad. Nabi Yusuf pak, gantengnya bukan main. Nabi Yusuf gantengnya. Itu Nabi Yusuf itu sampai tergila-gila Zulaikha sama Nabi Yusuf. Baca riwayatnya itu. Sampai-sampai Zulaikha mengumpulkan orang-orang, perempuan-perempuan, suruh megang pisau sama apel.
Ya, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasalillahi ma hadza basaran in hadza illa malakun karim. Sampai-sampai terpotong tuh Pak, bukan apelnya yang kepotong, tangannya ketika memandang Nabiullah Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Yusuf dibandingkan baginda Nabi besar Muhammad jauh Pak. Itu makanya kita bangga. Nanti Bapak dengan taklim pada saat ini, sholat berjamaah, Bapak di surga akan bertemu dengan baginda Rasulullah. Makanya kalau lagi baca maulid ya Nabi salam, itu kalau bisa diam, khusyuk, ya, seakan-akan baginda Nabi hadir di tengah-tengah kita. Jangan main-main, nggak boleh. Kalau di pesantren itu diomelin kita baca rawi, baca maulid kiam mahalul kiam itu nggak boleh bercanda, karena kita menerima kehadiran baginda Nabi besar Muhammad. Masa iya? Nah itu kalau orang nggak percaya susah. Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Allah kalau sudah berkehendak, innama amruhu idza arada say'an. Nabi itu mati jasadnya, ruhnya masih hidup. Makanya kalau kita bersolawat terus solawat, nanti datang Nabi itu melalui mimpi. Sebab kalau zahir kita nggak bakal percaya. Nabi datang melalui mimpi. Makanya orang yang ketemu Nabi di dalam mimpinya, Masya Allah, diberikan keberkahan hidupnya dunia dan akhirat. Bapak nggak usah ngimpiin Nabi wajahnya, kalimat Muhammad diberikan cahaya begini, wah Bapak udah mantep dah. Makanya banyakin selawat, mau tidur baca selawat, mau ngapain aja baca selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. InsyaAllah mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, diakui sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Sampai mana nih? Fa fi alimil ghaib wallahu alam bissawab. Demikian talim kita pagi hari ini, semoga banyak manfaatnya, khususnya buat saya dan umumnya buat jamaah sekalian. Semoga apa yang kita kaji, apa yang kita dengarkan, hikmah-hikmah dari para ulama, khususnya Syekh Hamami dalam kitabnya Tafsir Yasin, membawa manfaat buat kita dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Kita bacakan Fatihah Pak, insyaallah tanggal 11 Desember Maulid di Masjid At-Taqwa dengan penceramah Kiai Haji Zainuddin Ali dan Qori Mukmin Mubarak, juara internasional. 12 paginya di Masjid Al-Barakah ini. Insyaallah yang ceramah Ustadz Ruspan Effendi Qori, penceramahnya Kiai Haji Ahmad Fulaih. Di Pesantren Nurul Jannah tanggal 18 Desember. Insyaallah akan hadir Habibana Habib Hilmi bin Umar Al-Kaf dan seluruh para ulama dan para habaib. Jadi kita hadirin At-Taqwa, hadirin Al-Barakah, baru kita ke Pesantren Nurul Jannah makan kebuli. Ya kalau ada kambing kita potong kambing, kalau ada tempe pakai tempe, ada kebuli pakai tempe, nggak seru ya. Mudah-mudahan seluruh panitia sehat semuanya, pengurus masjid diberikan keberkahan, dan peringatan-peringatan maulid yang kita peringati mudah-mudahan membawa berkah. Dan rencana tanggal 24 sampai dengan akhir tahun pemerintah memberlakukan kembali PPKM level 3. Jadi ibu bapak nggak usah kemana-mana, di rumah saja. Padahal menurut Anies Baswedan, dengar informasi Anies Baswedan sudah mengatakan bahwa Jakarta aman. Tapi ternyata masih ada PPKM, wallahu a'lam bishawab. Tujuannya untuk mungkin tidak ada hura-hura. Umat Islam tidak pernah hura-hura. Kita selalu memperingati itu semua di dalam rumah dan di masjid-masjid.
Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, panitia peringatan maulid semuanya diberikan jalan, dan mudah-mudahan donatur-donatur yang sudah membantu peringatan maulid Allah berikan rizki yang halalan thayyiban mubarak, serta mudah-mudahan diberikan keberkahan dunia dan akhirat, dan nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Allahumma bihaqqil Fatihah bi syarril Fatihah bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah bi syafaatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man li abdihi yakbir wa yarham. Da'wahum fiya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.